Pemikiran paling berbahaya, ini gue kasih tahu kalian, formula yang bahaya ya. Kan ini gue mau kasih tahu formula yang benar, ini formula yang bahaya. Formula yang paling berbahaya di dunia adalah mikir uang itu sama dengan gaji. Formula yang paling berbahaya adalah mikir uang itu hanyalah gaji dari pekerjaan. Ini akan bikin lu cuman mau cari kerja ya. Lu sekolah ya, nilai bagus-bagus untuk cari kerja. Lu bangun pagi, lu nafas hanya untuk cari kerja. Lu mau tuker terus waktu lu untuk uang. Kalau lu beneran pengen kaya, lu pengen di jalan yang gue sharing ini, lu harus buang jauh-jauh mentalitas bahwa uang itu adalah gaji dari pekerjaan. Kita di sini semua ya, lu dan gue di sini itu punya satu resource yang paling berharga di dunia, yaitu waktu. Mau lu pakai untuk apa kan pertanyaannya? Waktunya. Karena resource yang terbatas tuh waktu. Uang tuh ada banyak sekali ya, ada literally orang yang cetak uang dari langit. Gue kasih contoh ya. Lu jadi kasir nih. Lu nuker apa? Waktu lu untuk uang. Dan anggaplah lu jadi kasir yang terbaik di dunia. Apakah lu akan jadi orang kaya dengan jadi kasir yang terbaik di restoran itu? Jawabannya tidak. Apakah lu kurang kerja keras? Lu kerja keras kok dari pagi sampai malam. Tapi kenapa lu gak bisa kaya? Itu pertanyaannya kan. Karena formula yang lu pakai salah. Karena fungsi uang ya, bagi orang kaya, untuk orang seperti gue, apa sih fungsi uang itu? Untuk gak pernah datang ke meeting yang gue gak mau, untuk gak pernah ketemu orang yang gue gak mau, untuk bisa bilang fuck you. Makanya ada terms ya, namanya fuck you money. Karena kalau lu nyampe uang certain 1 triliun, there's a lot of things yang lu bisa lakuin. Orang senggol lu bisa cabut dia sampai akar-akarnya. Banyak hal yang lu bisa lakukan ya, yang memberikan lu kebebasan dalam bergerak. Sekarang gue kasih contoh ya. Misalnya ini gue pindah lah ke negara sebelah aja biar lebih kondusif pembicaraannya. Kita ke Singapura. Let's say lu buang sampah gitu kan. Kalau lu buang sampah sembarangan, itu lu akan kena fine. Atau lu parkir sembarangan, mobil lu dikunci, terus lu kena fine. Lu disuruh bayar lah intinya ke pemerintah. Kalau ada pelanggaran yang bisa dibayar, berarti ada nggak pelanggaran itu? Nah itu pertanyaan menarik. Lu ngerokok sembarangan kena fine. Tapi gue berani nggak di sana? Misalnya, ya gue bukan orang yang buang sampah, tapi gue kasih contoh. Berani nggak gue buang sampah? Berani gue. Berani nggak gue ngerokok? Berani. Kenapa? Karena cuma bayar fine. Basically itu nggak ada untuk gue. Tapi untuk orang yang gaji UMR kena fine $300, kena sing 300, itu udah selesai habis uang. Untuk gue, kalau gue kena fine, bayar aja bos. Gitu. Itu adalah kebebasan uang. Karena uang itu nuker kebebasan dan juga waktu. Sedangkan lu mau nuker waktu lu untuk uang, itu udah kebalik formulanya. Karena di kerjaan ya, lu dihitung berdasarkan waktu yang lu ibaratnya clock in ke dalam kerjaannya. Maksudnya apa? Lu kerja nih, misalnya gaji 4 juta. Ya, lu kerja dari Senin sampai Jumat, ya berarti berapa tuh? 5 hari. 5 hari berapa per jamnya? 9 jam. Ya. 9 jam, 5 hari, 4 minggu. 180. Ya kan? Sekarang 4 juta lu bagi dengan itu. 22.000 berarti waktu lu per jam. Lu ngumpulin 100 miliar dengan format seperti itu lu sampai tulang lu semua jadi busuk juga nggak akan pernah kecapaian. Karena gamenya bukan begitu cara mainnya. Lu nggak bisa jadi kaya lewat rute ini. Memang rute ini terkesan lebih normal ya kan, ada tangga karir dan segala macam, nuker waktu lu untuk uang terus. Soalnya percayalah, ini lu cuma akan lari di tempat. You will get nowhere lakukan ini. Tapi gue ini sebagai orang yang udah pernah nyampe ya di tujuan yang lu mau capai sekarang. Kalau lu mau pilih jalan yang gue bilang, kalau nggak mau pilih jalan yang gue bilang ya udah nggak usah nonton video ini. Gampang kan? Tapi kalau lu mau capai ini, gue kasih tahu ini bukan rutenya. Orang bilang, oke, bisa kok kaya dari tingkatin gaji sampai jadi direktur segala macam. Betul, tapi lu harus hidup sangat frugal ya. Lu harus hidup sangat hemat. Gue itu bukan mau ngajarin kalian kaya di umur 65, karena gini. Lu jadi dari bawah nih, misalnya lu kerja di bank, terus lu jadi direktur utama umur 65 gitu kan. Terus lu mau pensiun, terus gajinya udah besar, miliaran gajinya. Terus lu frugal hidupnya. Tapi apa yang hilang dari waktunya? Hidup lu. Nah itu kuncinya di depan situ. Apa yang hilang dari hidup? Waktu lu udah nyelip bos. Lu tiba-tiba, gue udah 65 pensiun. Hal paling berharga di hidup lu itu udah slip away. Jadi itu bukan jalannya. Lu kalau mau jadi super kaya, lu harus lakukan itu di umur yang muda untuk benar-benar menikmati hidup ini. Lu gak bisa kaya umur 65, itu gampang, semua orang bisa. Nothing special di direktur 65 tuh kan nothing special. Semua orang di sini gue yakin kalian pasti bisa ya. Dengan fokus di satu industri, cukup tekadnya pasti bisa. Tapi kalau kalian mau uang sebanyak itu yang lu nggak tahu bahkan lu ngapain dengan uang ya, lu nggak bisa pakai rute itu. Itu lu harus hidup frugal, baik-baikin orang, kalau meeting datang siap gitu. Ntar udah tua jadi komisaris independen, tetap datang ke board meeting, itu nggak enak. Dan sekarang mungkin lu tanya ke diri lu setelah gue jelasin yang tangga karyawan tadi dan menabung nikah di umur 65. Gimana sih ada cara orang yang sukses di muda ya kan? Mustahil kan lu pikirnya.
Jawabannya apa? Mereka punya rumus dan jalan yang berbeda.